Halo travelers, balik lagi di Around the World edisi Belanda bareng aku Monica Wijaya. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun, hari ini aku spesial banget pakai baju batik. Ini aku bawa dari Indonesia, karena kita jauh nih dari Indonesia, tapi tetap pengen ada ikut ngerayain gitu. Jadi aku mau ajak travelers jalan-jalan ke tempat yang di Belanda yang ada unsur Indonesianya. Penasaran kan? Jadi ikutin terus ya. Nah traveler, sekarang aku udah sampai di salah satu museum yang ada di kota Amsterdam. Namanya Wereld Museum, atau artinya itu World Museum, atau dalam bahasa Indonesianya Museum Dunia. Jadi isi dari museum ini itu sebenarnya museum sejarah. Sejarah gimana dulu kekuasaan Belanda di negara-negara jajahannya. Nah itu bisa dilihat ada barang-barang yang bercerita tentang bagaimana negara-negara yang pernah diduduki oleh Belanda, termasuk Indonesia. Jadi kita coba masuk ya dan lihat isinya gimana. Jadi karena aku punya museum card, lagi-lagi aku bisa masuk dengan free atau gratis. Oke, sekarang kita coba masuk. Jadi tadi di desknya habis scan museum card, dikasih floor plan-nya sama tiket dan token buat naruh barang. Karena aku pakai backpack, jadi harus ditaruh di locker. Di sini ada pajangan baju-baju gitu. Ini ceritanya dari Afrika, tapi juga ada produk Belanda, namanya ini Dutch Wax Prints by Vlisco. Vlisco ini perusahaannya yang bikin fabrik sini. Dan di sini dibilang kalau wax print ini tuh terinspirasi atau dikembangkan dari batiknya Indonesia, jadi dari teknik batik Indonesia. Foto albums, oh ya, sini adalah foto albums dari Indonesia semuanya. Jadi ada yang tulisannya Lampung, terus ini juga covernya pakai pakaian khas tradisional dari Indonesia. Di sana juga kita bisa lihat ada tulisannya Batavia, souvenir de Batavia, atau yang sekarang jadi Jakarta. Itu juga ada Bali, Lombok. Oh, ini ada foto-fotonya nih. Ini kayak foto rumah. Ini rumahnya ada di Indonesia deh. Java. Ini juga ada album yang covernya gambar wayang gitu. Jadi album-album foto ini itu milik dari beliau, dari ibu ini, Mevrouw Lans dan Anne Kleinzoon. Ini nenek dan cucunya. Kalau dia sepertinya ibunya orang Indonesia ya.
Jadi museum ini memang dibuat di Belanda ini untuk menceritakan gimana sejarah panjang dari Belanda, bagaimana mereka dulu memulai perdagangan baik di benua Asia, Afrika, Amerika. Terus ketika mereka mencari keuntungan, profit dari perdagangan rempah dan produk-produk lain, mereka juga membawa budaya atau bahasa atau benda-benda apapun dari daerah-daerah yang mereka pernah jajah gitu. Di section ini kita bisa lihat komoditi apa yang pernah jadi kebanggaan dari Belanda karena itu memperkaya mereka. Yang pertama ini kopi. Nah, jadi uniknya ternyata kopi yang ada di Indonesia itu dulunya itu dibawa oleh mata-mata VOC dari Yemen. Nah, terus tanaman kopi itu akhirnya ditanam di Indonesia sekitar tahun 1696. Dan akhirnya di abad ke-17 warga Eropa tuh jadi tertarik banget sama kopi. Jadinya permintaannya tuh meningkat banget. Nah, akhirnya dari tanaman kopi yang dicuri itu kan ditanam di Indonesia. Jadi pas abad ke-19 ketika tanaman kopi di Indonesia itu udah banyak banget, disitulah Dutch atau orang Belanda ini itu bisa ekonominya sangat meningkat gitu karena ini salah satu komoditi yang banyak dicari. Satu komoditas lagi yang ceritanya mirip-mirip, yaitu ini adalah kelapa sawit. Nah, jadi dulu itu kelapa sawit ini itu dikultivasi di Kebun Raya Bogor. Jadi sebenarnya asal dari tanaman kelapa sawit ini itu dari Afrika, terus ditanam di Bogor. Nah, pada akhirnya itu jadi besar banget, jadi perkebunan yang besar. Karena karena daerah kita itu daerah yang mendukung sekali untuk pertumbuhan kelapa sawit. Nah, cuma perkebunan kelapa sawit ini itu pada akhirnya ya harus menebang hutan-hutan gitu ya, hutan-hutan hujan. Ini aku ada di section slavery, resistance and resilience. Jadi menceritakan tentang sistem perbudakan di zaman dulu. Jadi memang perbudakan itu membuat manusia gitu jadi kayak properti mereka yang bisa diperjualbelikan. Yang jadi budaknya itu berasal dari Indonesia pastinya, ada juga terus India, Sri Lanka sama Afrika Selatan. Ini ada lukisan-lukisan yang ceritanya menarik. Misalnya kayak ini lukisan pertama. Ini tuh ada seorang wanita dan anaknya. Disebutnya Shinjo.
Jadi anak ini tuh sebenarnya kayak anak blasteran gitu dari orang tua Asia dan Eropa. Ini ada lukisan-lukisan. Ini misalnya kayak lukisan Bali, gadis Bali gitu. Terus di sini ada lukisan dari suku adat Dayak dari Kalimantan. Ini sih dari keterangannya suku Dayak Kenya. Nah, jadi di depan aku ini ada section on the road to freedom atau perjalanan menuju kemerdekaan. Jadi kan memang Belanda itu menjajah Indonesia 350 tahun sampai dengan 1945, berarti mulai itu sekitar tahun 1800-an. Nah, ini jadi ada timeline-nya. Dari tahun 1830 ini ada perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Selanjutnya itu ada juga pahlawan nasional lainnya, yaitu Teuku Umar. Nah, ini unik sih. Ini ada tongkatnya, tongkat yang dipakai untuk jalan yang dulu dipakai oleh Teuku Umar. Terus ini ada Al-Quran. Jadi ini dulu pengikut dari Teuku Umar itu ninggalin Al-Quran ini itu di balik, di dekat tempat tinggalnya tentara-tentara Belanda, Kniel. Terus yang sana itu ada gelas kaca gitu, itu juga gelas dari Teuku Umar. Menarik banget ya, cerita dari kemerdekaan negara jajahannya Belanda itu tersimpan di museum di sini. Salah satunya Indonesia. Nah, di sini dijelasin kalau walaupun kita waktu itu udah mendeklarasikan kemerdekaan di tahun 1945, tapi kayaknya si Belanda itu kayak belum mau minggat gitu ya, kayak pengen tetap menduduki Indonesia. Jadi butuh waktu sampai tahun 1949 sampai akhirnya si Belanda ini kayak mengakui kalau Indonesia adalah negara yang merdeka. Tentunya setelah 350 tahun menduduki Indonesia, pastinya banyak banget keturunan-keturunan Belanda yang ada di Indonesia. Jadi ketika sudah mendeklarasikan kemerdekaan, sekitar ada 330.000 orang migran dari Belanda yang tinggal di Indonesia itu pulang ke Belanda. Nah, ini bersama dengan penduduk lainnya dari Moluccan, ada dari Peranakan Cina, Indonesian African.
Nah, jadi karena waktu itu juga situasinya nggak kondusif kan, karena semenjak juga ada pendudukan Jepang, jadi mereka balik ke Belanda. Nah, travelers, jadi menarik banget ternyata belajar tentang sejarah Indonesia di museum yang ada di Belanda. Banyak banget hal-hal baru yang aku baru ketahui di sini gitu. Benar-benar terdokumentasi dengan baik. Menarik banget sih, menurut aku pastinya perlu juga ada museum yang serupa atau mungkin ya yang mirip-mirip lah ya di Indonesia. Gimana kita bisa mengajarkan tentang budaya kita, sejarah kita lebih banyak lagi bahkan ke orang Indonesianya sendiri gitu. Oke, habis dari sini aku mau jalan-jalan lagi, jadi ikutin terus ya hanya di Around the World.